Nah di Menteng itu banyak rumah-rumah yang diambil alih tanpa proses administrasi dan memang atas semata-mata kegiatan revolusi. Kantornya Golkar, kantornya HMI kalau nggak salah, itu ada sejarahnya semua. Kontras dulu sebelum di Borobudur kita di Cikini, depan kantor kami itu bekas kantornya orang angkatan laut yang dituduh PKI diambil dan lain-lain. Nah, jadi dari mulai yang sangat inhuman degrading treatment sampai yang sangat material itu 360 derajat terjadi, perfect seperti itu. Nah, ini yang situasinya cukup luas, cukup dalam dan lain-lain. Persoalannya kemudian adalah itulah momentum putar baliknya kekuasaan yang sangat represif dan korup di Indonesia, rejimnya Orde Baru Soeharto. Ada satu seminar tahun 67 yang itu mengambil pemikirannya dari Nasution bahwa ABRI harus menjalankan peran sosial politik, gitu. Dui disebutnya dui fungsi. Nah, itulah ideologi baru ABRI waktu itu. Jadi cikal bakalnya sudah ada dulu. Tentara untuk membiayai dalam sejarah penjajahan, tentara untuk membiayai bertahan hidupnya mereka juga harus berbisnis, atau memang orang dari rakyat berbisnis yang jadi tentara, atau diantaranya kayak Nagabonar, ya kan? Gitu. Tentara juga nggak terlalu, kerja di kebun juga bacotnya doang soal sawit, ya kan? Tapi dunia bisnis itu juga dekat sama tentara. Nah, begitu 67 itu dilegitimasi lewat satu seminar di TNI Angkatan Darat. Nah, itulah yang dikembangkan. Makanya dia menjadi pemegang peran strategis. Strukturnya dan institusinya diperketat yang menurut saya sangat disiplin, dan saya harus akui bahwa itu setelah PKI kedisiplinan itu justru ada di tentara menurut saya, dan dia terpercaya, makanya sangat kuat. Makanya ada istilah yang ada di tengah publik hari ini, biar bagaimanapun dia tetap tentara, gitu. Nah, itu karena memang ada hal-hal tertentu yang memang mereka saling jaga di antara tentara, gitu. Nah, kedisiplinan itu dibangun oleh mereka. Lalu juga mereka yang merasakan kursi-kursi kekuasaan, ya kan? Dan juga mereka menguasai pos-pos yang penting sebagaimana faham pembangunanisme itu. Pertamina dipegang oleh tentara, ya kan? Dan berbagai sektor lain juga dikuasakan oleh tentara. Kalau mau berpolitik lebih jauh, tentaranya masuk ke Golkar. Gitu. Golkarnya pun akhirnya ada friksi antara Golkar tentara dan Golkar sipil, kan dulu kayak begitu. Yang berlumpur dan yang tidak berlumpur. Oh iya, sorry. Iya, datang juga kita ke sini ya. Dosa bersama. Nah, tapi harus dipastikan apakah bangunan ini dibeli sebelum kasus Lapindo. Nah, itu situasinya. Balik ke soal peristiwa 65. Jadi kalau dibilang, saya juga kadang-kadang tentang film ini. Iya, nanti saya mau cerita. Saya soal 65 saya agak keberatan, kadang-kadang mau bilang peristiwa 65. Peristiwanya tuh nggak cuma 65. Sampai 70-an akhir itu ada pemenjaraan massal. Gitu. Jadi pemenjaraan massal tanpa peradilan. Anda bayangin aja, ada proses hukum aja nih protes, kontras nyuap-nyuap mulu kan. Gimana nggak ada peradilan, orang di penjara gitu. Jadi saya kadang-kadang susah juga mau menyebutnya apa ya, pembunuhan massal tahunnya berapa, peristiwa apa. Peristiwa PKI korbannya banyak yang bukan PKI. Jadi memang itulah situasinya. Memang perlu ada satu workshop kali untuk merumuskan apa nama yang tepat buat peristiwa itu. Nah, itu dia. Nah, film ini menurut saya menarik, amat sangat menarik sekali. Saya ketemu sama Joshua tahun 2008. Jadi waktu itu saya Joshua yang penyanyi cilik. Sama Joshua Oppenheimer ini
Saya udah dengar waktu itu dari Mas Stanley Komnas yang bilang bahwa ada orang yang gila nih bikin film bagus banget, berani banget dan luar biasa. Saya nggak tahu, saya pikir film India apa gitu kan, ternyata dia bilang nih film 65 katanya gitu. Udah sebegitu aja. Terus kesempatan saya sekolah di Inggris, tiba-tiba saya dikontak sama Joshua. Dia bilang, Haris, saya dapat kontak kamu dari si ini, saya mau cerita soal film saya. Nah, yang dia akhirnya panjang ceritanya, terus dia kasih film yang Act of Killing itu, yang 4 jam itu. Jadi saya nonton film yang Act of Killing. Jujur aja sih, semenjak itu saya nggak pernah nonton lagi Act of Killing, karena menurut saya memuakkan. Saya udah nggak kuat tuh yang si Anwar Kongo tarik tali itu yang lehernya jadi segini tuh. Menurut saya ini insane ya, kegilaan tingkat tinggi gitu menurut saya. Tapi saya ngikuti perkembangannya sampai terakhir sebelum di launching, draft filmnya itu di setel di Kontras kira-kira 4 tahun lalu sama beberapa kawan untuk yuk kita diskusi nih film ini gimana nih kalau hasil akhir editingnya kayak begini gitu. Jadi saya ngikuti perkembangan itu, termasuk yang seri yang ini nih, yang Senyap ini. Menurut saya ini satu produksi tapi dua hasil yang keduanya ini gitu. Dan film ini penting sekali, cukup lengkap untuk menggambarkan bagaimana konstruksi sosial kita hari ini pasca hampir 50 tahun depan tuh 50 tahun loh peristiwa pembantaian itu. Bagaimana menggambarkan dengan bahasa yang gampang si pelaku, si korban di soal Senyap ini ya, pelaku, korban, dan konteks sosialnya, dan bagaimana keengganan publik untuk turut serta di sana. Nah, dari sini saya mau masuk ke tahap yang ketiga, terakhir saya mau bilang ini persoalan kita sama-sama. Jadi kenapa saya memulai dengan soal Nazi? Karena ini saya curiga ini bukan hari ini. Kalau waktu itu mengeksekusi orang yang PKI dan identik dengan PKI, saya khawatir hari ini kita bukan sedang bermusuhan dengan satu kelompok, tapi kita sedang memelihara satu cara pandang, yaitu cara pandang yang ideologi kekerasan yang hidup di kepala kita. Anda boleh hitung mundur dari sekarang. Kita pernah punya konflik sosial, kita punya ada kasus Ahmadiyah, kasus-kasus soal gereja-gereja, amuk itu ya, konsep amuk itu sampai diadopsi oleh ilmu sosiologi, itu kan bahasanya dari Indonesia. Nah, jadi konstruksi kekerasan dalam ruang publik itu hidup hari ini. Itu yang saya ngeri sebetulnya. Orang gampang memobilisir, mencari identitas gitu kan. Jadi ideologinya bukan saja soal ideologi kekerasan, tapi juga mengadopsi bagaimana membangun satu kelompok bersama sebagai zona aman. Orang naik motor malam-malam pakai sarung, nggak pakai helm. Iya, saya pikir nggak dingin sama palanya ya. Pala yang di atas itu kan nggak pakai helm. Saya pikir nggak dingin, tapi ada emblem-emblem tertentu identitas. Nah, ini menurut saya agak rumit sih, nggak bisa dibilang bahwa ini gara-gara 65, enggak. Tapi menurut saya kegagalan kita, keterpaksaan kita sebagai bangsa menonton semua situasi tersebut, dan kedua masuk ke satu zaman di mana kita gagal mengoreksi kekejaman tersebut, membuat kita menjadi sangat toleran. Weh, Jawa lu, India lu, bego lu, weh Cina ngapain lu di situ? Ya. Itu temannya sendiri, dari yang sangat verbal. Saya kan orang keturunan, saya dari kecil dididik begitu sama komunitas saya. Saya tinggal di kota, teman saya Cina, saya juga manggil dia, coken gitu. Dia manggil saya juga kayak gitu. Bayangin aja, masih kecil seperti itu. Anda punya anak barangkali, Anda didik dengan sangat hebat sesuai Quran, Injil, Anda beliin VCD di Gramedia yang paling mahal. Begitu Anda keluar, Anda lihat tuh di lampu merah, orang nerobos, ya kan? Anda keluar naik mobil yang paling bagus yang Anda miliki, sampingnya metro, yang lagi orang lagi teriak-teriak. Bukan menyalahin si metronya atau si keneknya, tapi itulah verbal kita di ruang publik. Anda nonton sinetron mistik nggak jelas,
pitung juga enggak gitu, ya kan. Nah itu konstruksi itu yang lagi hidup gitu, dan bangga sekali orang dengan situasi itu, emblem kemacoan itu, dan itu kita toleran loh, dan kita toleran, dan gampang kita membangun permusuhan seperti itu. Nah ini yang menurut saya kadang-kadang saya suka tanya, kita ini berdebat harus dihukum. Tadi pagi itu perdebatan di Komnas HAM soal apa cara menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di waktu yang lampau. Perdebatannya cukup hangat tapi juga mengulang-ulang dalam beberapa tahun gak maju-maju. Tapi kadang-kadang saya suka mikir, kita nuntut pengadilan, ada lagi nuntut rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu paham ya, udah damai aja lah kalau kata polisi itu ya, cincai lah kita. Tapi apa instrumen yang paling tepat membubarkan semua ideologi cara berpikir kita? Kita punya bonus demografi. Dalam 20 tahun penduduk Indonesia itu 60% anak muda usia produktif. Apa yang kita bangun hari ini untuk mereka selain ngebolong-bolongin tambang batu bara sama sawit itu ya, buat mereka dandan supaya lebih tajir gitu kan. Tapi apa cara berpikir, apa yang kita mau wariskan sama mereka gitu. Nah ini situasi yang menurut saya gak gampang, complicated, cukup rumit gitu. Pilihan-pilihannya sangat terbatas. Orang kayak saya yang kerja di isu kayak beginian sangat terbatas, dibatasi oleh amuk tadi itu. Kalau kita angkat isu PKI dibilang kita komunis dan lain-lain. Di Malang sudah dilarang senyap, udah nggak senyap lagi, ya kan? Udah ribut. Dan dugaan saya ini kayaknya ke depan potensinya ke arah sana agak lebih memungkinkan. Yang kedua pasti intelijen juga tahu tahun depan ini 50 tahun gitu. Pasti kata intelijen, ini pasti PKI melo ya kan, 50 tahun nih ya kan, galau, pasti banyak nih ngomongin gitu kan. Pasti nanti mereka bikin kontra activity juga kayak gitu. Nah, tapi saya mau bilang penting buat kita membangun rumusan itu. Banyak orang berpikir, apakah Jokowi mampu, apakah Jokowi mau, apakah bisa? Ya sudah pasti enggak lah. Gak ada yang bombastis dari Jokowi hari ini sampai dia berani bongkar peristiwa 65. Gitu kan? Struktur politik hari ini adalah struktur politik yang dibangun dari tahun 65. Kita ini hanya menikmati yang surface-nya aja, yang yang di permukaannya aja. Siapa yang mau membongkar itu semua? Soeharto, Mbak Tutut, TPI akan mengudara lagi. Jalan tol kita ke puncak nih tahun baru, nanti besok masih nyumbang sama Mbak Tutut, ya kan? Kalau kata Munir dulu begini nih, selama duitnya Cendana belum habis negara ini nggak bener. Nah lu kita tahu aja gimana cara taunya duitnya Cendana, ya kan? Nah itu dia masalah situasi. Jadi menurut saya pilihannya sangat terbatas. Yang bisa dilakukan adalah di diri kita, bagaimana membangun satu komunitas kesadaran tadi itu. Dan kita juga nggak tahu kesadaran seperti apa yang mesti kita bangun. Dan kadang-kadang saya merasa bahwa ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan oleh komunitas masyarakat. Film ini membantu. Saya yakin kalau film ini saya setel di komunitas yang berbeda, orang akan kikuk nontonnya. Tapi menurut saya memang kita harus didik masyarakat dengan film-film yang seperti ini. Atau act of killing, tapi act of killing terlalu strong, terlalu vulgar. Saya punya teman di Kolombia, dia habis nonton, dia langsung Skype saya, Haris, saya habis nonton act of killing. Dia bilang pakai bahasa Inggris, dia bilang bastard, dia bilang negara lo kejam banget katanya. Dia marah-marah, itu di Kolombia tuh. Kita kalau naik pesawat nggak bakal nyampe ke sono. Tato dia Skype saya, dia bilang bastard, dia bilang negara lo kejam banget katanya. Gitu. Jadi tapi itu memprovokasi dengan film-film seperti ini jadi penting. Dengan cara, menurut saya kelebihannya film ini, dia sangat profesional, gayanya gaya Hollywood, sangat profesional. Beda sama film-film dokumenter yang 1 jam wawancara mulu, mukanya cuma 2, dia kalau nggak beda lagi gitu. Ya itu sih nggak apa-apa, dokumentasi gitu. Tapi film ini menarik, jadi dia sangat entertain. Nah ini menurut saya instrumen-instrumen yang dipakai
harus untuk mendiskusikan dan membangun satu ruang diskusi. Kesadaran susah lah, ngobrol sama temen yang umur udah 35, 40, makannya di McD seminggu sekali, ya kan, jajanin ceweknya ke KFC, ya kan, kalau nanyain pulsa ke cewek yang satu lagi, terus struktur sosial udah nyaman banget kan. Jadi kita nggak usah ngerubah kesadaran orang-orang kayak gitu, tapi kita buka aja ruang diskusi. Nah ini yang penting menurut saya. Jadi sebagai penutup saya mau bilang yang kita lawan, film ini sebenarnya mau menunjukkan, film Senyap ini ingin menunjukkan yang kita lawan itu bukan soal konteks 65 yang lalunya saja, tapi jangan-jangan persoalan hari ini yang masih hidup, persoalan 65 yang kekinian gitu hari ini, dan itu menyebar luas dalam konflik dan permusuhan. Solusinya sangat ekstrim ke negara, tapi juga di sisi yang lain ke masyarakat, ke kita dan ke kelompok korban. Nah itu yang penting.